Halo Sobat Catatan ASN, kembali lagi di channel Catatan ASN, Informasi Aparatur Sipil Negara. Di video kali ini, kita akan membahas tentang tutorial cara penggunaan aplikasi Computer Assisted Test atau CAT BKN untuk seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS tahun anggaran 2024. Untuk sobat yang sudah lolos seleksi administrasi CPNS tahun anggaran 2024, tahapan selanjutnya yang harus sobat lalui, yaitu mengikuti ujian seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS menggunakan aplikasi CAT dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Ujian SKD menggunakan aplikasi CAT BKN ini dilakukan di lokasi ujian pada waktu yang sudah ditetapkan. Pada aplikasi CAT BKN, sobat harus menjawab soal yang tersedia dan memenuhi passing grade atau nilai ambang batas pada seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS tahun anggaran 2024. Nilai ambang batas atau passing grade SKD CPNS tahun anggaran 2024 sudah kita bahas di video sebelumnya. Sobat dapat melihat video tersebut dengan judul Nilai ambang batas atau passing grade SKD CPNS tahun 2024. Nilai minimal untuk lolos ujian SKD CPNS. Lalu, bagaimana cara menggunakan aplikasi CAT BKN ini? Akan kita bahas selengkapnya di video ini. Tapi sebelumnya, buat sobat catatan ASN yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru seputar dunia aparatur sipil negara. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Sebagai informasi, sekarang catatan ASN sudah ada di WhatsApp dan Telegram. Sobat bisa mendapatkan update informasi ASN terbaru langsung melalui aplikasi WhatsApp atau Telegram sobat. Caranya, sobat dapat bergabung ke channel catatan ASN di WhatsApp melalui link s.id/WA catatan ASN. Dan channel catatan ASN di Telegram melalui link t.me/informasi ASN. Atau, sobat dapat menggunakan link yang ada di deskripsi video ini. Apa itu Computer Assisted Test atau CAT BKN? Berdasarkan informasi dari portal CAT BKN, Computer Assisted Test atau CAT BKN merupakan sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi. Sistem CAT ini didesain semudah mungkin, sehingga peserta seleksi dipastikan dapat mengoperasikannya. Hanya mengklik dengan mouse untuk memilih jawaban yang benar. Untuk mengikuti ujian SKD CPNS menggunakan aplikasi CAT BKN, sobat harus membawa dokumen yang dipersyaratkan untuk mengikuti ujian SKD. Informasi mengenai dokumen apa saja yang harus sobat bawa untuk mengikuti SKD CPNS tahun anggaran 2024 juga sudah kita bahas pada video sebelumnya. Sobat dapat melihat video tersebut dengan judul Dokumen yang harus dibawa saat ujian SKD CPNS 2024. Persiapan SKD CPNS tahun 2024. Pada saat pelaksanaan ujian SKD menggunakan aplikasi CAT BKN untuk ujian seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS tahun anggaran 2024, tampilan pertama yang akan sobat lihat di ruangan ujian adalah halaman login. Pada halaman login ini, sobat diharuskan mengisi beberapa kolom isian, yaitu nomor induk kependudukan atau NIK yang ada pada kartu tanda penduduk sobat, nomor peserta yang terdapat pada kartu peserta ujian. Selanjutnya, masukkan PIN peserta. PIN peserta didapatkan pada saat sobat melakukan registrasi di lokasi ujian SKD. Dan yang terakhir, silahkan masukkan PIN sesi. PIN sesi akan diberikan oleh petugas seleksi sebelum sobat mulai mengerjakan ujian SKD. Pastikan NIK dan nomor peserta yang sobat masukkan hanya berupa angka, tanpa spasi ataupun tanpa tanda baca lainnya. Dan periksa isian sobat sebelum melanjutkan untuk login. Setelah seluruh kolom isian sobat diisi dengan benar,
tunggu instruksi dari petugas yang ada di ruangan ujian. Jika petugas seleksi menginstruksikan untuk login, silahkan klik tombol login. Akan muncul syarat dan ketentuan yang harus sobat baca. Adapun isi pada syarat dan ketentuan ini yaitu soal-soal dalam CAT-BKN adalah sepenuhnya hak milik Panselnas dan tidak boleh disebarluaskan, sebagian atau seluruhnya, melalui media apapun, baik langsung maupun tidak langsung, tanpa seizin Ketua Panselnas. Anda akan didiskualifikasi bila terbukti menyebarkan soal dalam CAT-BKN dan akan diproses secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, sobat dilarang menyebarkan soal dalam CAT ini ya, karena sobat bisa didiskualifikasi dan diproses secara hukum jika terbukti menyebarkan soal CAT. Jika sobat menyetujui syarat dan ketentuan tersebut, silahkan klik tombol ya. Jika login berhasil, akan muncul halaman data peserta. Silahkan periksa data sobat yang muncul pada halaman ini, terutama data NIK, nomor peserta, dan nama peserta. Jika terdapat data yang tidak sesuai, sobat dapat melapor ke petugas yang ada di ruangan ujian. Apabila data sobat sudah sesuai dan petugas sudah menginstruksikan untuk mulai ujian, silahkan klik tombol mulai ujian. Waktu ujian akan dimulai saat sobat mengklik tombol mulai ujian tersebut. Soal berbentuk pilihan ganda. Untuk menjawab soal, silahkan sobat klik pada jawaban yang sobat pilih, lalu klik tombol simpan dan lanjutkan untuk menyimpan jawaban sobat. Sobat dapat melewatkan soal dengan mengklik tombol lewatkan. Jika sobat mengklik tombol lewatkan, maka jawaban yang sobat pilih tidak akan tersimpan. Pastikan sobat mengklik tombol simpan dan lanjutkan ya. Pada halaman ujian, terdapat beberapa bagian yang harus sobat perhatikan yaitu: pertama, pada bagian kiri halaman, terdapat nomor soal dari soal pertama sampai dengan soal terakhir. Nomor soal yang sudah dijawab akan berubah menjadi warna hijau. Nomor soal yang sedang sobat kerjakan akan berwarna kuning, dan nomor soal yang belum sobat jawab akan berwarna merah. Sobat harus memastikan seluruh nomor jawaban menjadi berwarna hijau sebelum waktu ujian habis. Selanjutnya, di bagian kanan atas halaman, terdapat informasi waktu ujian yang tersisa. Sobat harus memperhatikan sisa waktu ini ya. Sekali lagi, pastikan seluruh soal sudah dijawab sebelum waktu habis. Sobat dapat mengubah jawaban dengan cara mengklik nomor soal yang ingin diubah. Selanjutnya, pilih jawaban yang sobat inginkan, kemudian klik tombol simpan dan lanjutkan. Jika semua soal sudah dijawab dan seluruh nomor ujian sudah berwarna hijau, akan muncul tombol selesai di bawah informasi waktu ujian. Jika masih terdapat sisa waktu, sobat dapat memeriksa kembali atau mengubah jawaban dari soal yang sudah sobat jawab. Jika sobat sudah yakin dan ingin mengakhiri ujian, silahkan klik tombol selesai. Jika tombol selesai sobat klik, akan muncul konfirmasi selesai ujian. Jika sobat sudah yakin akan mengakhiri ujian, silahkan klik tombol ya. Selanjutnya sobat akan diarahkan ke halaman kuesioner. Silahkan isi kuesioner yang tersedia, kemudian klik tombol submit. Setelah itu, nilai hasil ujian seleksi kompetensi dasar atau SKD sobat akan ditampilkan di layar. Jika sudah sampai pada tahap ini, ujian SKD dengan menggunakan CAT-BKN sudah selesai dan sobat dapat meninggalkan ruangan ujian. Bagaimana? Cukup jelas kan sobat? Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Di video selanjutnya, kita akan membahas mengenai tips untuk lolos ujian SKD CPNS tahun anggaran 2024. Jadi, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari catatan ASN. Nah, itulah informasi mengenai tutorial cara penggunaan aplikasi Computer Assisted Test atau CAT-BKN untuk seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS tahun anggaran 2024. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan silahkan share video ini kepada teman-teman lainnya yang membutuhkan. Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan,
Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video catatan ASN selanjutnya. Terima kasih.